Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsinar. Saya dari SD Negeri 017 Bangku Sempurna. Saya mahasiswa PPG Batch 2 2023 UIN Suskaryau. Pada video ini saya akan membawakan tugas pre-teaching pembelajaran kelas 5 bab 4, materinya tentang zakat. Rancangan pembelajaran kali ini meliputi RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan instrumen evaluasi. Selamat menyaksikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Sehat bukan? Sehat, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke anak-anak ibu semua, sebelum kita mulakan materi kita, mari kita baca doa terlebih dahulu. Ayo Pak Zulkarnain, tolong pimpin doanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni Rahman. birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke anak-anak semua, sebelum kita melanjutkan lagi pelajaran kita, Ibu absen dulu ya nak ya. Ya, Bu. Ada yang nggak masuk hari ini nak? Ada, Bu. Siapa yang nggak masuk hari ini? Kaat ya? Iya, Bu. Kaat, Bu. Mana dia? Dia sering bolos dia, Bu. Oh, oke lah kalau begitu. Baiklah anak-anak. Sekarang kita masuk pembelajaran kita selanjutnya, yaitu materi pembelajaran kita hari ini adalah kita akan membahas tentang zakat. Nah, anak-anak ibu mau bertanya pada anak-anak ibu, pernahkah kalian mendengar kata zakat? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Apa itu zakat? Ada yang tahu? Mengeluarkan harta, Bu. Yo, ya bagus. Memberikan. Nah, kemudian ibu tanya lagi, pernahkah kalian ikut membayar zakat ke masjid? Orang tua Bu. saya, Bu. Pernah, Bu. Oh ya. Ikut sama orang tua, Pernah Bu. ikut sama ayah. Ya. Oke lah kalau begitu. Nah, jadi untuk itu, untuk melanjutkan pelajaran kita ini, Ibu akan memberikan atau pembahasan tujuan pembelajaran dulu ya. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa memahami pengertian zakat dan keutamaannya serta mampu menghitung nisab zakat dan mengetahui siapa yang berhak menerima zakat. Kemudian indikatornya adalah siswa dapat memahami pengertian zakat, siswa dapat memahami keutamaan zakat, siswa mampu menghitung nisab zakat, dan mengetahui siapa yang berhak menerima zakat. Oke. Nah, jadi Ya, untuk Bu. ini Ibu akan memberikan penjelasan kepada anak-anak Ibu. Nah, Ibu mohon dengarkan ya anak-anak ya. Nanti Ya, kalau tidak Bu. paham bertanya dengan Ibu ya. Oke. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu pengertian zakat. Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim ketika sudah mencapai syarat yang ditetapkan. Nah, kemudian istilah zakat berasal dari bahasa Arab yaitu bersih, suci, subur, dan berkembang
Karena zakat itu memiliki fungsi membersihkan atau mensucikan dari harta yang diperoleh. Dah, paham anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Kemudian kita akan mengetahui keutamaan zakat. Jadi, keutamaan zakat yaitu dapat menyucikan harta yang dimiliki. Karena di dalam harta yang kita peroleh terdapat hak orang lain yang harus dikeluarkan. Selain mensucikan harta, zakat juga dapat menjadi cara untuk membantu sesama yang membutuhkan. Oke, anak-anak Ibu. Nah, Oke, Bu. sampai di situ ada yang mau bertanya dari penjelasan Ibu tadi? Tidak, Bu. Udah paham anak-anak Ibu? Udah. Paham, Bu. Oke, sekarang kita lanjutkan kembali anak-anak. Sekarang Ibu akan memperjelas lagi jenis-jenis zakat. Jadi, zakat itu ada 2 macam, yaitu 1 zakat fitrah dan 1 zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib ditunaikan oleh setiap jiwa, baik laki-laki dan perempuan muslim yang dilakukan pada bulan Ramadan. Nah, setiap muslim wajib membayar zakat fitrah menjelang hari raya Idul Fitri. Jadi, zakat itu dibayarkan sebelum lebaran Idul Fitri, sebelum hari raya. Nah, sementara zakat mal itu adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang secara zat maupun substansinya diperolehnya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Jadi, zakat mal atau zakat harta berbeda dengan zakat fitrah. Ya, anak-anak ya. Nah, kalau zakat fitrah itu waktu pengeluarannya apabila zakat fitrah harus dikeluarkan pada bulan Ramadan, sementara zakat mal dilakukan sepanjang tahun. Paham anak-anak? Nah, zakat mal itu tidak bisa dilakukan sepanjang tahun, hanya zakat fitrah yang bisa dilakukan. Oke? Oke, Bu. Paham anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, kalau sudah paham semua, kita akan melanjutkan kembali, yaitu mengenai nisab zakat. Jadi, nisab merupakan batasan minimal kekayaan seseorang yang wajib untuk membayar zakat. Jadi, untuk zakat fitrah adalah beras atau makanan pokok sebesar 2,5 kg. Sementara ataupun 3,5 liter per jiwa. Paham anak-anak? Kurang paham? Ibu ulang lagi ya. Ibu ulang lagi. Nisab merupakan batasan minimal kekayaan seseorang yang diwajibkan untuk membayar zakat. Nah, untuk zakat fitrah adalah berupa beras ataupun seperti gandum. Nah, itu makanan pokok kita sehari-hari. Jadi pembayarannya sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter per orang ataupun per jiwa. Nah, sementara untuk zakat mal, nisab yang harus dibayarkan adalah selama 1 tahun. Nah, jadi untuk emas ataupun uang, nisabnya adalah 85 gram. Jadi, ini kadar yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Kalau kita punya emas 85 gram, jadi
nisab yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Nah, sama juga dengan perak. Perak juga seperti itu. Kalau 595 gram perak, nisabnya itu adalah 2,5%. Nah, sementara untuk binatang ternak seperti unta, nah jadi kalau unta itu ada 5 ekor unta, tapi dia pembayaran nisabnya yaitu 1 ekor kambing. Nah, kemudian sapi. Sapi kalau dia 30 ekor, nisabnya juga 1 ekor kambing. Nah, sementara kalau kambing, bila 40 ekor, nisabnya adalah 1 ekor kambing. Nah, kalau ada perdagangan, kalau ada perdagangan 85 gram emas, jadi nisabnya adalah 25%. 2,5%. Jadi udah paham anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke lah. Kemudian kita lanjutkan. Nah, jadi yang pantas ataupun yang berhak menerima zakat adalah 1, yaitu fakir, miskin, hamba sahaya, fisabilillah, amil, mu'alaf, ghorim, dan ifnu sabil. Itulah orang-orang yang berhak menerima zakat. Jadi di sini akan Ibu jelaskan. Jadi mustahik itu atau orang yang menerima zakat ada 8 golongan. Yang pertama adalah orang kafir. Jadi orang kafir itu adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kehidupannya. Nah, kemudian orang miskin, orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Kemudian pengurus zakat atau amil adalah orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Dan kemudian mu'alaf. Mu'alaf adalah orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Kemudian memerdekakan budak, yaitu mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. Dan kemudian orang yang berhutang, yaitu orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya, itu wajib menerima zakat. Kemudian orang yang berjuang di jalan Allah atau fisabilillah, yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Kemudian Ibnu Sabil yang terakhir adalah orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya. Nah, jadi udah paham anak-anak Ibu semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, di antara semua yang Ibu jelaskan, anak-anak sudah paham semua? Sudah, Bu. Ada yang mau bertanya? Ada, Bu. Ada, Bu. Apa itu? Ya, Itu orang bisa berhutang Karnain. kayak mana tuh, Bu? Ya, Orang yang berhutang itu kayak mana, Bu? orang yang Apakah berhutang dia berhutang kredit mobil? itu orang yang berhutang itu bukan karena dia kredit mobil, itu nggak wajib itu dikasih zakat, Pak.
dia berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat, maksudnya untuk kepentingan yang untuk menjalankan syariat Islam. Nah, bukan untuk kepentingan pribadi, Oh, Pak. ngerti ya, Bu. Nah, kemudian Iya, dalam Bu, keadaan ngerti, Bu. mampu dia tidak bisa membayarnya. Kalau dia karena untuk beli mobil berarti dia mampu. Oh, Nah, sudah Zulkarnain? paham, Bu. Paham, Bu. Udah, Bu. Nah, terus siapa lagi yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, Kalau fisabilillah tuh, Bu. Kayak mana tuh, Bu? fisabilillah. Apakah orang yang nuntut ilmu termasuk fisabilillah? Ya, betul, bagus itu. Nah, orang yang menuntut ilmu juga, tapi tidak semua orang yang menuntut ilmu mendapatkan zakat, tapi dia menuntut ilmu termasuk orang musafir. Nah, dia dia apa itu namanya? Dalam perjalanan dia kehabisan makanan. Nah, itu bisa. Dia tapi dia menyiarkan agama Islam. Nah, itu. Ya, Bu. Sudah ada lagi? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke, jadi kalau sudah paham semuanya, Ibu akan memberikan rubrik tadi. LKPD. Kan LKPD dulu. Nah, jadi untuk itu Ibu akan memberikan tugas LKPD. Nah, ini tugas LKPD. Tugas diskusi anak-anak. Ya, Bu. Nah, nampak? Nampak, Nampak, Bu. Bu. Nah, jadi tugas ini adalah pencapaian pembelajaran. Tujuannya adalah pencapaian pembelajaran peserta didik mampu memahami dan menganalisis bagaimana cara penghitungan nisab zakat yang wajib dikeluarkan dan memahami siapa saja yang berhak menerima zakat. Tujuannya adalah 1. Siswa mampu memahami dan menganalisis nisab zakat yang wajib dikeluarkan. Yang kedua, siswa mampu memahami keutamaan berzakat dan siapa yang berhak menerima zakat. Ya, jadi untuk mengerjakan soal ini ada petunjuk ajarnya di sebelah itu ya, Nak ya. Siap, Ya, Bu. Bu. Nah, coba PR ya, Bu. bukan PR ini Zulkarnain, boleh dikerjakan sekarang, Nak. Kan cuman sedikit, cuman 5. Bu. Bisa dikerjakan Ya, sekarang. Bu. Ya, Bisa, Bu. Bu. Bisa. Bisa, Bu. Oke, jadi udah selesai tugasnya anak-anak? Udah, Bu. Ya, Bu. Nah, kalau sudah selesai boleh dikumpulkan ke depan. Baik, Bu. Ya, Bu. Oke.
Jadi udah terkumpul semua. Udah Ibu terima tugas masing-masing. Jadi dari kesimpulan pembelajaran kita hari ini, Ibu memberikan kesimpulan yaitu zakat merupakan bentuk ibadah dan mempunyai tujuan mensucikan harta dan bermanfaat dalam kehidupan sosial umat Islam. Kemudian dengan berzakat akan melatih diri kita untuk membiasakan membantu orang yang membutuhkan. Oke anak-anak. Nah, jadi sampai di sini pelajaran kita. Dan mudah-mudahan apa yang Ibu terangkan kepada anak-anak anak-anak Ibu dapat mengerti semuanya. Oke anak-anak. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, Ya, jadi Bu. sampai di sini dulu pelajaran kita. Mari kita ucapkan Alhamdulillahirobbil. Alhamdulillah. Nah, sampai di sini pelajaran kita. Kita akan bertemu lagi di pelajaran yang akan datang. Dan Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Gimana Ibu? Stopnya gimana ya? Stopnya gimana? Bisa tanya. Bu Erna, lanjut Bu Erna.